Selamat datang di video ini. Ini adalah awal yang baik dan memutuskan untuk menginvestasikan $1 miliar untuk membangun pabrik di Turki. Sebagai pertukaran, Turki juga akan untuk sementara merevisi kebijakan tarifnya. Tidak ada tarif tambahan yang akan dikenakan pada mobil impor dalam lingkup kebijakan insentif investasi yang sebelumnya telah diumumkan. Turki telah mengumumkan bahwa akan dikenakan tambahan tarif sebesar 40% pada kendaraan listrik yang diimpor dari Cina. Kami juga menerapkan kuota impor, batasnya penuh, dan kami tidak akan membiarkannya dijual. Mengapa Turki tiba-tiba melunakkan kebijakan tarifnya? Sebenarnya, penerapan kebijakan tarif tinggi untuk mobil impor memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah untuk melindungi industri otomotif lokal dari dampak daya saing kendaraan energi baru Tiongkok yang terlalu kuat. Kini harga mobil hibrida bahkan lebih rendah dibandingkan mobil berbahan bakar bensin, yang memaksa kendaraan berbahan bakar untuk terus-menerus menurunkan harga bahkan menjual dengan kerugian. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan lainnya juga mengenakan tarif tambahan pada kendaraan energi baru yang diimpor dari Tiongkok karena industri lokal mereka sendiri tidak dapat bersaing sama sekali. Yang kedua adalah memaksa pabrik mobil Tiongkok untuk pergi ke luar negeri untuk mendapatkan produksi lokal. Ada dua manfaat melakukan hal ini. Di satu sisi, ini dapat meningkatkan rantai industri kendaraan energi baru lokal, karena setelah seluruh pabrik kendaraan melewati rantai pasokan terkait, perusahaan juga akan melewati sebagian proses. Contohnya, Tesla membangun pabrik di Meksiko dengan membawa sekelompok pemasok Tiongkok untuk membangun pabrik, dan akan membangun pabrik di Hongaria di masa depan. Di sisi lain, ini dapat menyediakan lapangan kerja bagi daerah setempat. Ini sangat krusial karena di luar negeri, persaingan pasar kerja mewakili suara Anda. Jika Anda ingin pergi ke daerah setempat untuk menghasilkan uang, Anda perlu membantu menciptakan lapangan kerja di daerah setempat. Jika mobil impor murni pada dasarnya akan dibatasi ditekan karena terkait dengan reputasi lokal. Seseorang mengatakan bahwa pabrik ini telah dibangun di luar negeri. Apa yang harus dilakukan jika tidak ada cukup posisi pekerjaan di Cina? Di sini kami harus menjelaskan, jika Anda tidak menciptakan lapangan kerja untuk daerah setempat. Pembatasan lokal pada ekspor Anda akan membuat mobil Anda tidak laku, tidak ada pesanan, tidak ada produksi, dan juga tidak dapat menciptakan lapangan kerja. Tetapi jika Anda membangun pabrik secara lokal untuk beradaptasi dengan persaingan pasar lokal, Anda perlu merekrut sejumlah besar R&D lokal, desainer, personel manajemen, dan lainnya. Seperti Apple, jalur perakitannya berlokasi di Foxconn tetapi jalur penelitian dan pengembangannya semuanya berlokasi di Amerika Serikat. Peningkatan industri bukan tentang menciptakan lebih banyak lapangan kerja kelas bawah melainkan menciptakan lebih banyak lapangan kerja kelas atas. Faktanya, dalam proses peningkatan industri, pekerjaan manufaktur kelas bawah akan hilang, menyebabkan sejumlah besar pekerja berpindah ke industri jasa. Ini juga merupakan alasan tingginya proporsi pekerja di lini perakitan manufaktur kelas bawah di negara-negara maju, yang sebagian besar telah dipindahkan. Setelah Turki mengenakan tarif tambahan sebesar 40% terhadap Tiongkok, hal ini disahkan setelah Uni Eropa memberlakukan tarif maksimum sebesar 38,5% pada kendaraan listrik Tiongkok. Polandia juga telah mulai memperkenalkan insentif. Mengapa ini merupakan awal yang baik? Karena hal ini menunjukkan bahwa mobil Tiongkok telah benar-benar mulai memasuki pasar global. Pada paruh pertama globalisasi, produk keluar, dan pada paruh kedua, pabrik keluar. Pabrik ini tidak menutup pabrik di Tiongkok, melainkan membangun satu pabrik di luar negeri. Jika terjadi kejenuhan pabrik di Tiongkok, mereka akan lanjut ke luar negeri untuk membangun lebih banyak pabrik baru yang menempati lebih banyak pasar luar negeri. Mobil adalah rantai industri yang sangat besar. Negara manapun yang ingin mengambil alih seluruh rantai industri inklusif itu semua tidak mungkin. Mobil Amerika, mobil Jepang, mobil Korea,
dan mobil Eropa semuanya dibangun melalui konstruksi bersama industri dan model pembagian keuntungan. Hanya setelah menyelesaikan globalisasi, Chery China bisa menjadi perusahaan penjualan luar negeri terbesar juga karena memiliki pabrik terbanyak di luar negeri, total ada 17 kursi. Hari ini, BYD juga memiliki pabrik di Thailand, pabrik di Hongaria, pabrik di Uzbekistan, pabrik di Brasil, pabrik di Maroko, pabrik di India, dan pabrik di Vietnam. Di era energi baru, Turki juga ingin memanfaatkan peluang untuk membangun merek lokal. Namun rantai industri energi baru Turki tidak mencukupi. Hal ini memerlukan pengenalan rantai pasokan Tiongkok. Jauh sebelum pengenalan BYD, Turki telah memperkenalkan perusahaan baterai listrik Tiongkok. Usaha patungan pabrik didirikan dengan perusahaan kendaraan listrik lokal. Membicarakan peran Turki dalam pembagian kerja di industri otomotif global, Turki bukanlah negara mobil yang kuat, mirip dengan Hongaria yang terutama bertanggung jawab atas produksi dan manufaktur. Misalnya, Volkswagen, Fiat, Renault, Ford, dan lainnya semuanya telah mendirikan pabrik di Turki. Terlebih lagi, Uni Eropa telah menandatangani perjanjian Serikat Pabean dengan Turki. Sehingga mobil-mobil utama Tiongkok dan suku cadang terkait ditransitkan melalui ekspor Turki ke Uni Eropa juga dapat menikmati perlakuan tarif nol. Di bawah pembagian kerja dan kerjasama dalam industri otomotif global, pabrik-pabrik mobil Tiongkok go global adalah tren zaman yang tidak dapat diubah. Tren ini semakin cepat kita bisa merebut pasar global. Dalam kasus Amerika Serikat yang menutup pintunya bagi mobil-mobil Tiongkok, fokusnya adalah Timur Tengah dan Uni Eropa. Itu adalah tugas terpenting bagi mobil Cina walaupun Amerika Serikat hampir kehilangan fundamentalnya di Timur Tengah namun tidak ada niat untuk melepaskannya. Beberapa waktu lalu, pemerintahan Biden mengirim Lincoln ke Timur Tengah untuk berbicara dengan Arab Saudi berkali-kali. Mereka berharap Arab Saudi bisa menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Namun Arab Saudi mengatakan kecuali ada gencatan senjata di Gaza oleh Israel. Saat itu banyak orang yang sangat kecewa ketika mendengar berita ini dan khawatir dengan potensi Arab Saudi. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Arab Saudi memberitahu Amerika Serikat bahwa kunci untuk mencapai keterbukaan di Timur Tengah ada di tangan Israel karena ada rekonsiliasi. Selain itu, ada alasan penting lain mengapa Biden ingin sekali membelot ke Arab Saudi, yaitu untuk menahan pengaruh Timur di Timur Tengah dalam upaya membalikkan kemerosotan Amerika Serikat di Timur Tengah. Tanpa mereka sadari bahwa situasi ini sepenuhnya disebabkan oleh Amerika Serikat sendiri sepanjang waktu. Pemikiran strategis negara-negara Timur Tengah, Amerika Serikat masih terjebak dalam pola pikir Perang Dingin lama. Seperti mengumpulkan kelompok-kelompok kecil dari berbagai negara dan memilih stasiun sampingan karena Amerika Serikat percaya bahwa mereka telah menang atas Uni Soviet selama Perang Dingin. Sehingga mereka berpikir mereka bisa mengalahkan Tiongkok dengan cara yang sama. Sayangnya, Tiongkok sama sekali tidak sejalan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat yang terlepas dari Perang Dingin dan mentalitasnya sama sekali tidak mampu mengimbangi strategi multipolar Tiongkok. Itulah sebabnya tindakan hegemonik Amerika Serikat di masa lalu tidak lagi seefektif dulu. Misalnya, kejadian baru-baru ini membuat Amerika kembali gila. Pada tanggal 23 Mei, menurut laporan resmi dari industri keuangan, menurut sumber yang dikutip oleh Reuters, Arab Saudi akan mengirim delegasi termasuk Menteri Investasi untuk mengunjungi Tiongkok mencari pendanaan asing untuk transformasi ekonominya. Dilaporkan bahwa saat ini Arab Saudi dipimpin oleh putra mahkota kami sedang melaksanakan rencana yang disebut Visi 2030. Rencana tersebut bertujuan untuk mendorong diversifikasi ekonomi di Arab Saudi dan menghilangkan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Rencana tersebut mencakup proyek pembangunan kota super, kota baru di masa depan dengan investasi melebihi 500 miliar dolar AS,
secara khusus mengundang Tiongkok untuk bergabung. Pada awal pengumuman rencana, Arab Saudi telah memilih Tiongkok sebagai mitranya. Pada bulan April, pejabat pemerintah Saudi datang ke Tiongkok untuk mempromosikan proyek kota masa depan yang baru. Arab Saudi memilih untuk bekerja sama dengan Tiongkok karena alasan yang tidak serumit yang dibayangkan. Industri energi baru Tiongkok berada di peringkat teratas di dunia meskipun Amerika Serikat tidak bisa menandinginya dan Arab Saudi sedang menghadapi rencana transformasi energi. Tidak hanya Arab Saudi, transformasi energi global sedang menjadi tren sehingga bahan bakar fosil mungkin menghadapi eliminasi di masa depan. Sebagai negara pengekspor minyak terbesar di dunia, Arab Saudi harus menjalani transformasi. Dalam keadaan seperti ini, bekerja sama dengan Tiongkok yang memiliki perkembangan terbaik dalam energi bersih sangat normal. Namun, kerjasama antara Tiongkok dan Arab Saudi membuat Amerika Serikat sangat terburu-buru. Antony Blinken berkali-kali pergi ke Timur Tengah untuk melakukan intimidasi dan iming-iming kepada masyarakat. Walaupun sudah mengerahkan seluruh tenaganya, dia tidak mampu memenangkan hati Arab Saudi. Alhasil, Arab Saudi berbalik dan menandatangani kesepakatan besar dengan China. Maka, tidak heran jika Amerika Serikat merasa terluka setelah memperkuat kerja sama antara Tiongkok dan Arab Saudi. Pengaruh Tiongkok di Timur Tengah pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dan pengaruh Amerika Serikat akan tertekan dan melemah. Sebenarnya, sejauh ini dalam permainan kekuatan besar, Tiongkok dan Pakistan segera mengeluarkan pernyataan bersama. Berdasarkan pernyataan ini, atas dasar melanjutkan hubungan kerjasama persahabatan sebelumnya, Tiongkok dan Pakistan akan semakin memperdalam hubungan antara kedua negara. Kedua pemimpin dengan suara bulat sepakat bahwa dalam menghadapi situasi internasional yang parah saat ini, Tiongkok dan Pakistan harus dengan tegas mematuhi kemitraan strategis segala cuaca antara kedua negara. Mereka terus saling menguntungkan dan saling percaya, mendorong pembangunan yang terkoordinasi antara Tiongkok dan Pakistan. Perdana Menteri Abbas menyatakan keprihatinan atas keterlibatan Tiongkok dalam banjir di Pakistan. Berbagai layanan penyelamatan yang disediakan Tiongkok mendapatkan ucapan terima kasih. Perdana Menteri Abbas juga menyatakan dukungan yang tak tergoyahkan untuk satu prinsip Tiongkok dan bersedia bekerja sama dengan pihak Tiongkok untuk mempromosikan pembangunan dan pengembangan Belt and Road berkualitas tinggi. Dia juga bersedia untuk terus mempromosikan beberapa proyek kerja sama koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan yang ditangguhkan. Ditambah dengan perkembangan Karachi, kota terbesar di Pakistan, karena pembatasan transportasi, kedua belah pihak sepakat untuk secara aktif mempromosikan proyek kereta api lingkar Karachi. Selain memajukan proyek-proyek yang sudah ada, Tiongkok dan Pakistan akan terus berkompromi dalam bidang kesehatan industri serta bekerja sama di bidang energi digital dan hijau. Kunjungan Perdana Menteri Abbas ke Tiongkok kali ini semakin mendorong pendalaman hubungan Tiongkok-Pakistan dan kerja sama persahabatan serta pembangunan saling menguntungkan antara Tiongkok dan Pakistan. Hal ini akan berperan sebagai penuntun dan contoh dalam kerja sama negara-negara di sepanjang Belt and Road. Selama kunjungan Perdana Menteri Abbas ke Tiongkok, pihak Tiongkok mengekspor teknologi mobil penumpang kereta api ke Pakistan. Kami percaya ini adalah hadiah yang baik untuk Pakistan. Gelombang pertama 46 gerbong penumpang akan dikirimkan dalam bentuk kendaraan lengkap, dan 184 kendaraan berikutnya akan dikirimkan dalam bentuk suku cadang yang dirakit lengkap di Pakistan. Tujuannya adalah untuk membantu kereta api Pakistan secara bertahap mencapai produksi mobil penumpang yang terlokalisasi. Setelah mengekspor kendaraan batch pertama, perusahaan Tangshan Tiongkok akan mulai mentransfer teknologi yang relevan ke pihak Pakistan. Mereka akan membantu kereta api Pakistan dalam meningkatkan dan merenovasi jalur produksi mobil penumpang serta melatih personel yang relevan. Saat ini, pelatihan gelombang pertama untuk Biro Kereta Api Pakistan telah berhasil diselesaikan di Tangshan. 25 siswa berhasil meraih sertifikat penyelesaian dan sertifikat kualifikasi yang relevan.
Kecepatan desain mobil penumpang ukuran lebar yang diekspor ke Pakistan adalah 160 km per jam. Mobil tersebut dirancang dengan konsep baru menggunakan bogi ukuran lebar 1676 mm, struktur bodi ringan. Sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan operasional aktual perkeretaapian Pakistan untuk mencapai kombinasi sempurna antara kapasitas penumpang tinggi dan beban gandar rendah. Interior kendaraan terbuat dari bahan ringan yang ramah lingkungan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.